nasionalisme. Engko nek diterusno kok ana kultus, ana idola, nek ndek kutha iku ana idola, terus ana meneh apa rek? Panutan. Apa meneh? Banyak ya fenomena sosial budayanya, ada panutan, idola, icon. Wah, nek ndek band talent. Iki talent iki, sabrang talent iki. Talent sabrang. Terus liyane kru bagian angkut-angkut iku. Lek kene iki lho, nek prasaku kok dudunge yo angkut-angkut. Dik kene ana kiyaine ta gak? Kiai Muzamil. Tapi hubungannya sama Anda seperti hubungan santri kiai seperti di luar enggak? Lah gak sih? Lah guyon bareng-bareng sih. Upama Pak Muzamil kaosan ya gak masalah tuh. Gak ada masalah. Tambah tepat jari-jari. Copot. Saya ingin mengatakan kepada Anda itu melakukan banyak sekali revolusi di Maya. Anda merdeka tapi baik, Anda berdaulat tapi tidak neranyak toh. Tidak melakukan berdaulat terus melakukan seenaknya, kan tidak. Kok bisa ya orang merdeka tapi tertib? Kan merdeka. Kon turu lho gak masalah toh ndek kene. Nggawa bayi, ono bayi nangis di Maya masih nggawa bayi. Ono arek cilik dolen dhewe Mas. Kan di Jogja, di Jakarta banyak yang bawa bayi kit sore wis nggawa kloso, nggawa bontot, nggawa tremos. Iku ya sampai esuk ya ngrungokno. Anake cilik-cilik ya melok salaman karo guyang-guyu ngono iku. Padahal selama acara 8 jam tidak pernah terdengar suara anak kecil. Ya ngrungokno kaya paham-paham. Ngene guyu melok guyu. Engko ditinggal moreng-moreng. Rewel, njaluk dijak, kaya paham-paham. Tapi mungkin dia paham loh. Cuman jenis pemahamannya tidak kognitif intelektual. Karena yang paham itu bukan hanya akalmu, yang paham juga rasamu, yang paham juga jiwamu, yang paham juga taste-mu, taste ya. Taste-mu, yang paham juga rasamu, estetik. Banyak sekali alat untuk paham dalam kehidupan. Jarang tak paham sih. Kok kena ngene set nengok ngiwalak ngono sih. Begitu kok kena ngene nyongklang lak ngono. Itu akal apa bukan? Mekanisme itu pemahaman intelektual apa bukan pada kuda? Kan bukan, tapi paham. Lho bayang nek jaran iku gelem. Gak tak akar awakmu kan iso ngatasi jaran. Jajal nek jaran tuh punya nafsu seperti manusia. Ngene set, lho sak karepku. Ngono ta. Kula ngiwon nengen sak karepku. Nih sing jaran kula sene sampean kok ngono ta ya. Bayang nek ana jaran ngono kan. Iya. Ini contoh bahwa Anda di sini tahan tuh karena di sini penuh bahan untuk bersyukur, betul enggak? Karo jaran iki ning guyu cekikian. Bedane jaran karo kledhe kene sowen enggak karo karuan. Nek kan bahasa Indonesia ada yang diperkuda. Tapi tidak ada diperkeledai. Kenapa? Karena manusia tidak pernah mengalami bisa mengendalikan keledai. Keledai itu nek kok sambok-sambok nek pas dhek gelem ya gelem. Nek pas kate mandek ya mandek dhek. Masih kok sambok kaya apa mandek ya lumayan tuh. Jadi keledai itu punya semacam naluri kedaulatan tertentu yang sangat, makanya gak iso diperkeledai. Ngelu dhewe menungsone nek memperkeledai. Gitu loh. Wong keledai. Makanya semua orang-orang agung, orang-orang arif dalam kehidupan itu pasti kendaraannya keledai. Misalnya Nasruddin Hoja, Abu Nawas, gak tahu Abu Nawas numpak jaran, mesti kalau keledai mergo padha lucune. Iya ta? Padha lucune. Dadi mesti guyon wong loro iki. Ya guyon di dalan Nasruddin karo anake, ya ta? Terus bapaknya sing numpak, anaknya sing nuntun, ketemu wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya akan mencoba bikin satu area karena arek cilik tulinan di latar itu. Nah, pemain-pemain utama sing jumbritan iki ada Cak Fuad, sudah pasti, ada Pak Yai Muzamil, pasti dengan ekspertasi ilmunya yang sendiri-sendiri. Terus kita punya Mas Hamim Ahmad yang di sebelah sana. Dia dulu di Mesir cukup lama. Beliau ikut merintis Padang Bulan sejak awal tahun 92. Sampai lali 93. Kemudian kita punya yang rutin pasti ada Hamad, ada Dudung, ada Cak Rahmat dan sebagainya dari Bang Wetan, tapi juga Bang Aldo, tapi juga aktivis Padang Bulan. Terus kita punya Dr. Edot yang aktif Ma'iyah sejak awal Padang Bulan juga, bahkan ketika Padang Bulan pertama yang hanya 40 orang sekitar itu, Mas Edot sudah ikut. Sampai kemudian beliau sekarang menjadi doktor leukemia, dokter kanker anak, lulus di Universitas Amsterdam, sekarang aktif di Mojopat Syafaat Jogja, dan kalau siang dia menangani anak-anak yang sakit di Rumah Sakit Sarjito. Terus sudah pasti ada Cak Mip, Cak Nas, Cak Man, Cak Adil. Terus ada Mas Jamal sebelah kanannya Pak Yai Muzamil. Oh, Pak Muzamil belum saya sebut ya. Ini Madura ini agak bikin kita lupa. Saking pentingnya sehingga tidak berjarak sama hati kita sehingga kita lupakan. Yai Muzamil. Oh, sudah saya sebut awal ya. Sudah tuh, lihat tuh. Wali ternyata gak ternyata wali. Sekarang musuh Madura. Terus ada Mas Jamal sebelah kanannya Pak Yai Muzamil. Mas Jamal ini kemarin yang tuan rumah saya yang nemenin kita, saya sama Mbak Fia di Amerika, di Philadelphia, di New York sama di Washington, dengan berbagai pengetahuan baru dan kisah baru yang belum tentu bisa kita kemukakan pada malam hari ini. Tapi nanti kita lihat yang kira-kira harus kita sentuh, kita sentuh. Kemudian ada tamu-tamu juga yang nanti akan mungkin kita beri kesempatan untuk maju ke depan. Nah, saya ingin begini teman-teman sekalian. Saya mau identifikasi awal ini sederhana aja. Tadi Mas Dudung sudah nanya sampai nang Padang Bulan kulapo. Nah, saya ingin kita mengenali diri kita dulu. Padang Bulan itu biasanya acaranya sampai jam piro? Jam 11. Mari ngono. Munda sampai jam 3. Kalau Ma'iyah lain, Bang Wetan, Mojopat Syafaat, Kenduri Cinta dan lain-lain sekarang berkembang, ada di Pemalang, ada di Madiun, ada di Purwokerto, ada di Lampung. Terus yang terbaru kemarin di mana ya? Ada Mas Gandhi juga dari Kenduri Cinta pada malam hari ini. Itu juga rata-rata jam 3. Sebenarnya enggak jam 3 sih, jam 4. Nek KC itu jam 4 Jakarta, Jogja apalagi itu kena gak ono subuh nu kira-kira ya terus itu. Itu merupakan tanda bahwa jamaah Ma'iyah itu rata-rata belum punya kerjaan. Duya ya sawah paling kok macul-macul jam 11 gak masalah. Nah, kalau acara yang tidak Ma'iyah biasanya sampai jam berapa? 12. Kalau acara di kantor kabupaten gitu biasanya yang jam 8 mari. Gini aja, kita ambil pukul rata. Sudah pasti variabel-variabelnya banyak, tapi bedanya Ma'iyah dengan yang bukan Ma'iyah adalah nek duduk Ma'iyah iku ya rong-rong jam, 3 jam, nek Ma'iyah iku
jam 8 jam karepe gak lereng. Nanti kapan-kapan baru kita tanyakan opo kok gelem sampai isu iku opo. Oke, enak sak piturute nanti didelok dhewe. Ini bukan saya cuman daftar judul itu. Bahwa nek Ndek Maiyah iku iso 7 jam 8 jam. 8 jam iku joget tok ta mikir. Campur. Persentase mikire pirang persen? Dibanding nyanyi-nyanyine karo seneng-senenge. 50. Cukup lagumu 50%, berarti jam 9 sampai jam 12. Kayaknya kok selawatan, lagu dan sebagainya itu paling pol 30%. Ya. Bukan kok kuat mikir 70%, 7 jam meteng-teng gak nguyu, gak ngombe. Ku saking frustrasi ini saya apa? Oke ya, itu nanti kita cari. Tapi pokoknya yang judul yang pertama durasi. Nomor 2 apa menelian? Jadi orang di Maiyah itu bisa berpikir serius, mendalam, luas, sampai masalah apa aja gitu ya. Sampai sekian jam. Oke, 1. Nomor 2, sing diomongno di Maiyah itu bedane karo sing ndek njaba-njaba apa rek? Bedane karo pengajian, bedane karo istighosah, bedane karo yoga nek kurang tok ora. Mosok ki itu kok kono yoga rek ngono ya. Yang 2 jam ya meniren cangkeme ngono iku. Yoga kan ono ceramah, ono qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qala Allah taala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ono ngene. Nek kene malah katape ono. Jadi nek ndek njaba bedane karo ndek kene iku wilayah persoalan atau tema yang diomongkan itu bedanya apa? Wis ngene wis, kan harus apa-apa iku lak kudu nganggo metode, kudu nganggo parameter ya. Nek wong urip iku dhukurmu pira? Oh 3 kilo lak salah. Bobotmu pira? Bobotmu pira 10 meter lah, wah salah sih ya. Jadi sekarang itu nek sing wit-witan gampang ndeloki, tapi nek wis masalah sosial parametermu harus lebih kaya. Jadi pakai parameter kurikulum aja. Nek di pengajian umum itu fakultas apa biasanya? Tarbiyah kok Sarbiyah. Tarbiyah, syariah, usuluddin, adab. Ini ya. Nek di Maiyah fakultasnya apa? Teknik, MIPA, semua fakultas. Apakah berarti orang Maiyah lebih pinter dan lebih tahu lebih banyak daripada orang bukan Maiyah? Oke, kalau mau objektif harusnya. Kalau mau rendah hati, karpe gitu ya. Tapi apakah kalau sekarang orang belajar di Fakultas Usuluddin butuh misalnya satu pelajaran 1 jam, sementara kalau di Maiyah itu kan ya usuluddin, ya syariah, ya matematika, ya biologi, apa itu berarti 1 jam kali gitu. Ataukah ada metode berpikir yang berbeda di sini? Karena tidak mungkin kita ngomong biologi tanpa ngomong tauhid. Jadi itu namanya komprehensif, dialektis. Kan sing gak sekolah wis gak usah dirungokno. Kamu gak sekolah dapurmu masa ru apa dialektis iku. Aku ngomong sing kuliah-kuliah. Saya sebagai seorang profesor ya toh, kuliah jangan kebian aku biyen. Apa meneh wong-wong liya kuliah 6 tahun, kaya apa nek aku semua ilmu 6 tahun tak petang bulan cukup aku. Mulai kayak sembayar mari ngono soalnya. Jadi ternyata bukan soal banyaknya fakultas, tapi metode di Maiyah itu menemukan keterkaitan antara semua tema fakultas apapun.
Jadi kalau Anda sekolah di sekolahan di kampus itu, Anda berpikirnya mencari ilmunya secara fakultatif, juz'iyah, coro juz'iyah. Nek di ma'iyah, kuliah, everything, dan menemukan keterkaitan antara semuanya. Nek metode Quran, itu juz'iyah apa kuliah. Carane Gusti Allah ngandani awakmu iki. Wis jajal wacan meneh karo terjemahane iki sacara Arab. Gusti Allah kok mari ngomong iki moro-moro ngomong iku. Lah ngono sih. Mencolot-mencolot jak baru-baruan. Misale nek gak jarene wong modern iki pencolotan gak jelas alure Gusti Allah iki. Misale apa wis? Jupuk ayat situ. Apa jupuk napa? Misale hampir semua ayat yang diakhiri dengan menyebut asma Allah. Ono sing huwa wa huwal alimul hakim, ono sing huwal azizul ghafur, wa huwal. Sebenarnya tidak ada kaitannya wa huwalnya tadi itu dengan sebelumnya kalau kita pakai cara berpikir fakultas. Bener enggak? Misalnya apa? Misalnya coba delok ayat siji coba apa ya, Pak? Sing sampai napal itu Pak Muzamil sing ngapal Quran sak kitab-kitabe sak halaman piro sak hurufe piro bareng ngapal Pak Muzamil itu moro-moro mencolot nang akhirat. Misale apa sih? Misale ngene wis. Misale wis katakanlah kalau misalnya akeh kok pas ngene aku lali. Mungkin ada satu ayat innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an fa idza ja'ahu jadi orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana. Ini kan fenomena duniawi dan juga fisika ya. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu orang-orang yang haus mengira itu adalah air, padahal sebenarnya tidak ada air. Dan ketika dia mendatangi fata morgana itu, yang dia dapati ternyata adalah Allah, ya. Yang dia dapati ternyata adalah Allah, dan kemudian diterangkan dan dia akan dihisab oleh Allah pada hari itu. Jadi itu adalah peristiwa akhirat. Kalau sudah dihisab itu berarti peristiwa akhirat. Jadi begitu meloncat dalam satu ayat dari satu fenomena di dunia langsung tanpa jeda apapun ya langsung dibawa ke fenomena akhirat. Ini salah satu contoh barangkali begitu. Ya, kalau menurut alur berpikir akademis itu tidak relevan, ya, tidak relevan. Gusti Allah itu maha tidak relevan. Kok mencolot rungu? Apa hubungannya kan gitu? Misalnya saya kasih contoh satu lagi, misalnya Ramadan, poso. Apa ayatnya poso? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ono meneh la'allakum turhamun, la'allakum itu turhamun tatakun itu kudu didoleki hubungannya karo sadurunge iku apa. Nah sekarang apakah kalau disebut Al-Baqarah mek ngomong sapi tok? Nek ngomong surat Ibrahim apakah Nabi Ibrahim tok sing diceritakno? Di surat Ibrahim Nabi sapa sing diceritakno Pak Muzamil? Hampir semua nabi. Kenapa enggak Al-Anbiya? Kok Ibrahim, kok judulnya Ibrahim tapi diceritakan kabeh. Kok marungu Ibrahim jadi diceritakan di surat yang lain tuh. Fakultatif, betul enggak? Apa ada sarjana universitas? Jadi kalau Anda ke Ma'iyah, idep-idep wong anjane gak ono ijazahe. Sing ono ijazah iku sarjana fakultas. Nek sarjana universitas gak ono ijazahe, wis kon gawe-gawe dhewe yo kene. Gawe-gawe dhewe ndek kene. Sarjana Universitas Ma'iyah. Gawe-gawe dhewe, tanda tangani dhewe, dipasang-pasang dhewe,
dipamer-pamerno dhewe, didelok-delok dhewe ya. Gak apa-apa. Gak masalah. Gendeng-gendeng karo awakku dhewe sing gendeng kok kon ruwet. Gitu. Oke. Jadi ternyata pertama durasi waktunya panjang, nomor 2 metode pemahamannya terhadap kehidupan berbeda, dia komprehensif dialektis, universal, bahkan sampai alam semesta, sampai jin, sampai segala macam dipahami dengan dialektika gitu. Nomor 3, ini ada panitia resmi apa tidak? Tidak ada. Ada sponsornya apa tidak? Iki tekan di kok iso nyewong ngene iki. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya, tapi sing bayar temen yo ngelu rek niku. Sing urun niku aja diremeh, iku urun aku rek iki marek. Kalau di KC itu urunannya ndemenake, kalau di Kenduri Cinta Jakarta itu ono teko nggawa urun kacang. Ono sing urun kopi, ono sing khusus nang aku urun ndok setengah mateng. Terus Mak Iyah ini ono keamanannya tak gak? Gampangannya ono bansere tak gak? Bagaimana mungkin sebuah forum dijalankan sampai puluhan tahun, setiap bulan didatangi siapapun tanpa syarat, sehingga Anda mau jahat mau baik itu tidak ada filternya di sini, ya. Dan dengan mudah Anda marah di sini, bikin kacau juga mudah. Gak ono batese, gitu, gak ono batese. Kon kate nyaduk aku gak kok sadu, kan gitu. Nggak pakai nek ben lah nganggo pager ya, nganggo pager. Terus panggungnya do ngukur ngono to. Gitu. Jadi nek mencolot angel kan gitu, kudu nggo wondo nek kate muring-muring nang panggung. Nah, jadi itu di luar ada enggak? Enggak ada. Saya tidak mengatakan maknya istimewa, enggak, saya cuma cek ngerti bedane pitik karo bebek nang ngendol rek aku rek. Bahwa bebek karo pitik sing di sing tepak wis babas sak karep-karepe. Itu 3 ya. Enggak ada panitia, enggak ada sponsor. Blas lho, enggak ada sponsor lho. Ancene yo gak ndolek, ancene yo gak iso ndolek, ancene yo gak ono sing gelem nyponsori. Lah wis jodoh ya. Jodoh lah. Itu namanya jodoh harmonis. Arek-arek gak ndolek, wong ancene gak ono sing gelem, ya toh? Gitu loh, jadi bujangan. Maknya aku bujangan. Kok bujangan sih? Enggak dong. Penuh perjodohan ya toh. Antara kemiskinan dan tidak ada yang menolong lah gitu kan ya. Asik tuh itu. Kan jodoh ta iku, sing kene anjane yo gak njaluk ditolong, sing kono yo anjane gak gelem nulung lah apik ya guys. Jadi harmonis ya. Gitu. Iku keempat ya, Dung ya. Tolong dicatat ya, keempat. Terus di sini ini gini, kalau dalam dunia modern ada patronase, ada paternalisme. Kok nek diterusno kok ono kultus, ono idola, nek kutha iku ono idola, sono meneh apa rek? Panutan. Apa meneh? Banyak ya fenomena sosial budayanya, ada panutan, idola, icon. Nek ben talent. Iki talent iki, sabrang talent iki. Talent sabrang. Terus liyane kru bagian angkut-angkut iku. Nek kene iki lho, nek prasaku kok dudunge yo angkut-angkut. Nek kene ana kiyaine ta gak? Kiai Muzamil. Tapi hubungannya sama Anda seperti hubungan santri kiai seperti di luar enggak? Lah gak sih? Lah guyon bareng-bareng sih. Upama Pak Muzamil kaosan ya gak masalah toh. Gak ada masalah. Tambah tepak jare arek. Coba. Saya ingin mengatakan kepada Anda itu melakukan banyak sekali revolusi di Maya. Anda merdeka tapi baik, Anda berdaulat tapi tidak ranyak toh.
tidak mau berdaulat terus melakukan seenaknya, kan tidak. Kok bisa ya orang merdeka tapi tertib? Kan merdeka. Kon turu lho gak masalah tau ndek kene. Nggawa bayi, ana bayi nangis di mak ya masih nggawa bayi. Ana arek cilik dolen dhewe ngono Mas. Kan di Jogja, di Jakarta banyak yang bawa bayi kit sore wis nggawa kloso, nggawa bontot, nggawa tremos. Iku ya sampai esuk ya ngrungokno. Anake cilik-cilik ya melok salaman karo guyang-guyu ngono iku. Padahal selama acara 8 jam tidak pernah terdengar suara anak kecil. Ya ngrungokno kaya paham-paham. Ngene guyu, melok guyu. Engko ditinggal muring-muring. Rewel, njaluk dijak kaya paham-paham. Tapi mungkin dia paham loh. Cuman jenis pemahamannya tidak kognitif intelektual. Karena yang paham itu bukan hanya akalmu, yang paham juga rasamu, yang paham juga jiwamu, yang paham juga taste-mu, taste ya, taste-mu, yang paham juga rasamu, estetik. Banyak sekali alat untuk paham dalam kehidupan. Jarang tak paham sih. Kok kena ngene set nengok ngiwalak ngono sih. Begitu kok kena ngene nyongklang lah ngono. Itu akal apa bukan? Mekanisme itu pemahaman intelektual apa bukan pada kuda? Kan bukan, tapi paham. Lu bayang nek jaran iku gelem gak taat karo hakmu kan iso ngatasi jaran. Jajal nek jaran tuh punya nafsu seperti manusia. Ngene set, lu sak karepku ngono deh. Kula ngiwah nengen sak karepku. Ini sing jaran kula sene sampean kok ngono ta ya. Bayang nek ana jaran ngono kan. Ya. Ini contoh bahwa Anda di sini tahan tuh karena di sini penuh bahan untuk bersyukur, betul enggak? Karo jaran iki ning guyu cekikian. Bedane jaran karo kledhe kene sowen enggak karo karuan. Nek kan bahasa Indonesia ada yang diperkuda. Tapi tidak ada diperkeledai. Kenapa? Karena manusia tidak pernah mengalami bisa mengendalikan keledai. Keledai itu nek kok sambok-sambok nek pas dek gelem ya gelem. Nek pas kate mandek ya mandek deh. Masih kok sambok kaya pemandek lumayan tuh. Jadi keledai itu punya semacam naluri kedaulatan tertentu yang sangat, makanya gak iso diperkeledai. Ngelu dhewe menusane nek memperkeledai. Gitu loh. Wong keledai kok. Makanya semua orang-orang agung, orang-orang arif dalam kehidupan itu pasti kendaraannya keledai. Misalnya Nasruddin Hoja, Abu Nawas, gak tahu Abu Nawas numpak jaran, mesti karo keledai mergo padha lucune. Iya ta? Padha lucune. Dadi mesti guyon wong loro iki. Ya guyon di dalam Nasruddin karo anake, ya ta? Terus bapake sing numpak, anake sing nuntun, ketemu wong dicacat iku bapak ndak tahu diri, mosok enak-enak numpak keledai. Anak itu kalau nuntun dasar bapak gak iso ndidik anake gitu. Wis akhire Nasruddin mudhun ganti konak nggaonak. Terus ketemu wong meneh, goblok bapake iku. Anake yo ngono kurang ajar, bapakne wis tuwek diwono aku nuntun keledai. Lah kok bapake enake Pak, anake enak-enak nek ndukur gegere keledai. Apa ya nak, muga-muga aku tak munggah wong loro. Akhirnya ditumpaki wong loro, kepethuk wong meneh, wow, menungso bengis, kejem, ndak tahu, ndak punya perasaan, setengah mati keledainya ditunggangi wong loro. Nah, terus, waduh, mudun wong loro, mudun kabeh keledai dituntun tok. Lha iku goblok wong loro iku, duwe keledai gak ditumpaki lho ya. Coba nyeneng lah. Mulan Nasruddin itu seneng, seneng. Delok menungsa lu cek gobloke sakno kae iku. Ya.
terus numpak apa terus numpak karo gak terus mudhun karo digoblok meneh. Ki apa iki ya? Tak tumpaki diuring-uring kok tumpaki diuring-uring tumpaki wong loro diuring gak ditumpaki ya diuring-uring akhire ngene ketoke sing bener iku awake dhewe wong loro iki nyunggi jaran. Nyunggi kledhe akhire diangkut wong loro iku. Wah tambah didelok wong sak kampung gobloke. Gobloke ya Allah. Jadi Mas, jangan pernah berpikir bahwa hidup di dunia ini bisa seperti yang Anda bayangkan. Gemah ripah lot jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu cakrawala, tidak pernah benar-benar tercapai. Mungkin salah terus. Iya toh? Saiki salah terus. Sing sitokne bunder terus. Bunder terus wis. Masih wis bembet, jembret, kepet. Jek bener ae. Kuwi ana. Sing kene iki masih apik kaya apa salah terus. Ngono iku manungsa. Nah, di maiyah itu tidak bikin kita susah. Ngono iku diguyu anjene ngono iku manungsa. Itu nanti akan saya jelaskan berdasarkan Pancasila. Loh ya apa coba? Ono meneh iki penjelasan Pancasila ning kok akhir-akhir ya. Sebab ini bisa kita pahami dengan 5 sila di dalam UUD 45. Oke, jadi ono pira men? 4 bisa. Nah, saya minta tolong diteruskan sendiri apa sing ndek maiyah iku kedaden dan ono sing ndek njaba gak. Misalnya di Facebook ini ono tuduhan MH itu dikultuskan sampai akhirnya ono sing takon temen di Gresik ini ono dikultuskan terus aku maju iki nek kira-kira kon temenan mengkultuskan aku muda temen anggen keberatan tak copot celana gue terus kultusno aku ayo gitu sampai akhirnya aku orang menuduh saya dikultuskan itu kultus itu kan dituhankan diidolakan itu aku idolakan kelak gendeng dhewe kon mulane aku gelek ngomong elek dok miso apa sebabnya ternyata sebabnya ku apa cek kon gak duwe alasan mengkultuskan aku lah goblok sak goblok-gobloke wae ngultusno wong sing misuhan lah ya nah, jadi ternyata saya misuh itu menyelamatkan semua orang sehingga mereka tidak musyrik. Bener nggak? Wah, jadi semakin aku meso semakin dukur ganjaranku. Bener tak kare? Logis tak gak? Wis tau aja macam-macam karo maiyah kan dibalik meneh kan. Bunduk kian iki meso oleh ganjaran. Apa sebabnya? Nah, menyelamatkan orang dari syirik. Karena kalau kamu mengkultuskan saya, mengidolakan saya, syirik. Kan dengan saya meso, Anda selamat. Jadi menurut aku dilebokno nang swarga cepet. Terus karo Jibril langsung. Terus Mikael takon, "Lho kok sampean dhisikno cak nun niku?" "Kowe iki nyelametno wong sak donya iki." Carane ya apa niku meso? Saya tanya, tapi ini bukan untuk hebat dan tidak hebat. Awakmu ndek kene pikirannya dari cair ya. Enak ya, brul. Dadi ndelok urip iku aja nemen-nemen bedudute. Ngono ya. Dadi kok lak seneng iso guyu ngono lho, gampang ngono lho. Gitu lho. Kon nangis dilu lak kok guyu dhewe. Dapuran iku nangis lah ngono ya. Baik kon niku lho ngono to gitu. Oke. Nah, lainnya tolong dicari apa saja yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Oke, ini supaya saya segera bisa workshop dengan bapak-bapak di belakang saya. Nah, teman-teman sekalian, satu poin dari yang Anda cari tadi saya tetap ambil satu. Apakah maiyah ini organisasi seperti NU Muhammadiyah, Persis, LDII, MTA dan seterusnya? Ono pengurusnya tak? Upama ditangkap ngono sing ndi? Lho nek aku kan nganggo film. Kejarlah daku, kau tangkap. Ngono ta aku. Gitu. Lho apa nih aku ditangkap?
apa aku gitu loh. Aku tahu ngelawan sopo, aku tahu ngongkon-ngongkon kudeta lah, aku tahu ngongkon-ngongkon makar lah, apa ini aku ditangkap gitu loh. Meskipun upama yo aku itu seneng lumayan nih wis suwe gak gelut iki aku. Tapi yo gak gila lah, insyaallah gak lah kamu. Mereka semua senang sama saya, cinta sama saya, sama si setan begitu kalau rotok sungkan-sungkan titik ya apa nek kate nggodha ku rotok isin-isin titik lho. Nyun sewu kula niki kudu nggodha tapi ya napa nggih. Ngono. Seneng aku. Aku sakno karo makhluk-makhluk kabeh lho. Sing khalifah iku sapa? Setan ta malaikat ta jin? Sama manusa. Berarti nek khalifah itu lah sing mengelola sih. Berarti lah biasa toh nek setan juga ikut dikelola. Kan bukan khalifatun nas fil ard. Cuman khalifatun fil inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan di bumi ada banyak makhluk. Boleh enggak kita juga mengkhalifai mereka? Upamane lah gampangane nek cara ludruk setan nek pas jumuan teko kabeh ngono ya. Kate nggodha cek ngantuk sak piturute terus aku metu. Kate nggodha. Gak usah kok nggodha. Wis ta engko lak ngantuk-ngantuk dhewe. Kon meneng mandek ngono. Oleh ra gak ngomong. Upamane. Jadi saya tidak ngomong setan, saya tidak ngomong, saya cuma ngomong wilayah dan kinerja kekhalifahan. Ngerti ya? Sama dengan Anda mengkhalifai pohon-pohon, tanah, sampai nanti ke tata kota, IMB itu kan kekhalifahan. Bagaimana syarat bikin rumah? Kalau di Amerika, Australia kan lebih Islami IMB-nya. Di sana diperhitungkan boleh nanam pohon apa, jaraknya berapa, tanah di sini boleh ndak dibikin perumahan, itu kan ada tatanan yang mempertimbangkan perlindungan manusia sebagai khalifah kepada alam. Nanti Mas Jamal tolong cerita mengenai hal semacam itu. Meskipun ada yang harus kita kagumi, ada juga yang harus kita kritisi mengenai negara-negara yang kita sebut lebih maju dari kita. Meskipun saya tidak menyebut bahwa Amerika lebih maju dari kita. Ono majune, ono gae. Ono sing hal tentu sing luwih maju, ono sing tertinggal dari kita. Tapi nek milih keseluruhan, milih aku milih Indonesia. Gak ono urip luwih enak dibanding di Indonesia. Ngelompok bengi ngene iki sampai esuk gak ono masalah. Nek negaramu maju kaya Amerika gak iso makyahan. Dilaporno polisi ana wong ngomong jam 09.00 munggah krungu tangga wis gak iso. Kene menak di Indonesia buntu dalan lho gak apa-apa lah wis iya ta gak malah diwangi karo polisi kok ya. Lah wis enak iki melanggar apa longgar gitu ya. Meskipun kelonggarannya harus dilindungi dengan unsur-unsur yang lain. Jadi misalnya kalau di Makkah kan nek padang bulan biasanya gak tahu ya. Kalau di tempat-tempat lain, kalau kita ke tempat umum kan mesti baris nih ngarep, salaman urut, dan gak ono sing royokan, gak ono sing kemeriah, kan selalu tertib gitu. Padahal di gak ono keamanannya, gak ono sistemnya, gak ono ADART nih, dan gak ono ahlul hal wal akdi. Kan gitu kan? Oke. Sekarang gini, saya persingkat. Jadi Makkah kira-kira akan jadi kayak NU atau Muhammadiyah enggak ya? Engko terus ono muktamar Makkah. Gak ada ya. Terus mari ngono gak ada sing kan jawaban biyen tasik kita. Anti Pak Muzamil. Sekarang gini teman-teman sekalian. Setelah teman ada yang bermaknya baru sekali 2 kali dan itu ndak saya gini nek upama gak bengi iki gak ono maknyahan sak teruse ya apa menurut awakmu masalah tak gak masalah nah, jadi kan bukan soal apa-apa soal kangen soal tapi upama gak ya gak masalah artinya saya ini umpama gak ono masak, gak ono makyah menurut awakmu ya apa?
biyen padang bulan wong 35.000 mari ngono mek wong 200, kira-kira atiku ya apa? Biasa toh? Anda ngalamin sendiri toh? Lho kon teko sakarepmu gak teko sakarepmu. Kon teko tak cintai gak teko ya tak cintai, tak doleki alasan-alasan cek tetep mencintai kamu. Tengah jalan tengah mayan kon mulai gak masalah, tetep tak dongakno. Apa wong aku urip mek pisan. Tetep tak cintai, tetep tak dolekno alasan cek tepak. Tak doleki apike. Gitu loh. Nah, sekarang gini, sebelum kita ke Cak Fuad, ke Pak Muzamil, ke Mas Jamal, Mas Edot dan seterusnya. Mas Edot, Anda tahu waktu kita bikin ijazah makyah di Surabaya, beliau yang menyerahkan salah satu piagam ijazah makyah itu ke Mas Joko Temon yang penyembuh, yang muridnya para leluhur yang sangat dahsyat itu. Oke. Anda pernah baca buku saya, sing moco sing gak moco apen-apen wis gak masalah. Begini gak masalah lah. Ada kebohongan yang baik, ada kebohongan yang buruk, dan Anda pasti tidak melakukan kebohongan yang buruk. Indonesia bagian dari desa saya, gitu ya. Oke, saya gini, desa saya tak ganti padang bulan ini ya Pak, atau tak ganti makyah. Bisa memahami ndak? Ya apa sih karepe Indonesia bagian dari makyah itu? Muga-muga aku bisa jelasno ya. Tapi kira-kira ngene iki. Anak bagian dari bapak ibu anak-anak menjadi bagian dari bapak ibu, atau bapak ibu menjadi bagian dari anak-anak? Nendek keluarga.